Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang saya hormati rahimahullah, alhamdulillah pada saat ini baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh untuk hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hormati rahimahullah, marilah waktu yang masih kita miliki ini atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita koreksi lagi, kita lihat, kita cermati apakah kita ini sudah benar menjadi orang yang beriman. Saya kita ini mengatakan orang yang beriman, tapi apakah sebenarnya kita ini sudah benar-benar menjadi orang yang beriman? Mari kita lihat, kita cek apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Mestinya kalau kita ingin beriman, ya beriman seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firman-Nya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat di antara yang menjelaskan tentang sifat orang yang beriman. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapakah yang dikatakan orang yang beriman itu. Pada saat ini saya ingin menyampaikan satu ayat yang tertulis di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayatnya 2 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Innamal mu'minuna, orang-orang mukmin itu hanyalah, sering dikatakan innama itu pembatasan atau hasr. Yang dikatakan orang mukmin itu hanyalah orang alladzi idza dzukirallahu, apabila disebutlah Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka, merasa takut
mendengar kata Allah. Dalam bahasa Jawa merintih. Kenapa orang yang beriman sadar betul bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kuasa dalam segala apapun. Allah yang Maha menciptakan, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Kapanpun Allah menghendaki, kita akan dipanggil. Dan tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Seorang yang beriman, dia akan benar-benar berhati-hati. Jangan-jangan apa yang kita lakukan untuk kepentingan kebahagiaan akhirat belum seberapa, tapi sudah dipanggil Allah. Itu kan yang dirasakan seorang yang beriman gemetar. Begitu disebut Allah, sudahkah kita ini banyak beramal baik? Jangan-jangan masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua kata Allah, wa idza quliyat ayatuhu zadathum imana. Manakala dibacakan ayat-ayat Allah, mereka semakin bertambah imannya. Dengan kesadaran Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya, kemudian melihat bukti-bukti, kenyataan-kenyataan yang ada, langit, bumi kita lihat, gempa bumi, gunung yang besar-besar dan meletus, banjir, semua itu menjadi bukti kekuasaan Allah. Kenyataan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada orang yang bisa menanggulangi gunung meletus. Manusia hanya bisa mengatakan, apa yang harus kita lakukan kalau gunung meletus? Mungkin dia akan mengungsi, akan pindah tempat, tapi tidak ada yang bisa menanggulangi. Banjir begitu datang, longsor tanah, itu semuanya bagi seorang yang mukmin akan bertambah imannya. Begitulah Allah kuasa. Kalau dengan alam semesta saja begitu Allah berkuasa, apalagi hanya kepada kita, seorang yang kalau dibandingkan dengan besarnya alam tidak seberapa. Mungkin dengan katakanlah kita ini itu masih lebih besar daripada kita dibandingkan dengan alam semesta ini. Kalau belum begitu, artinya kita ini masih perlu meningkatkan kesadaran kita tentang keimanan kepada Allah. Melihat musibah bukan kemudian semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Mengalami adanya musibah gunung meletus bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin menjauh dengan cara-cara ritual yang biasa mereka lakukan, bukan sesuai dengan ajaran Allah, tapi justru malah bertentangan dengan ajaran Allah. Yang tiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Seorang yang beriman dia akan pasrah kepada Allah, bahwa semuanya ini adalah atas kehendak Allah. Apa yang dialami oleh manusia, apa yang dialami oleh kita semuanya, pada hakikatnya sudah ada ketentuan Allah. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk
selalu berusaha ingin menjadi orang yang baik, harus bekerja keras bagaimana yang mencari jalan yang benar. Untuk menjadi orang yang kaya, bagaimana ia bekerja. Ingin menjadi orang yang pandai, mestinya belajarlah, kita lakukan. Kalau itu semuanya sudah dilakukan, maka berpasrah kepada Allah, dilakukan. Karena kalau tidak, dia akan banyak kecewa. Orang yang sakit berubah, maunya sembuh, tapi yang ternyata kejadiannya malah meninggal. Karena itulah memang yang dikehendaki oleh Allah harus meninggal. Sampai orang berusaha rumah sakit satu dengan yang lain, dari kota pindah ke kota, bahkan sampai luar negeri, katanya mencari rumah sakit yang terbaik, dokter yang terpandai, tapi akhirnya manusia meninggal dunia karena memang disitulah Allah menetapkan meninggalnya. Aina ma taqulu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, mati akan menemui kamu. Sehingga manusia sebenarnya pasif saja, pasti akan dijemput oleh mati. Sehingga seakan-akan matilah yang aktif untuk menjemput kita. Karena itu tugas kita hanya bagaimana bisa mentaati Allah. Apa yang diperintah oleh Allah dijalankan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Alladzina yuqimuna sholata. Yang keempat, orang yang beriman itu senantiasa menegakkan sholat. Ayat ini menggunakan kata yuqimuna, kalimat yang aktif dan menggunakan kata dalam bahasa Arab nahu disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berlaku sekarang, ilham, dan berlaku yang akan datang, mustaqbal. Sekarang berlaku, akan datang berlaku, berarti terus berlaku. Maka kita diartikan dengan senantiasa. Menegakkan sholat tidak sekedar kaifiyah dengan rukuk, sujud dan sebagainya, tapi bagaimana sholat itu dengan pengertian yang ada di dalamnya bisa ditegakkan di mana saja. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mestinya bisa mencegah orang berbuat yang tidak baik, berbuat yang mungkar. Orang yang sudah mengerjakan sholat dengan benar, di mana saja ia akan menghindari dan mencegah perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Di kantor tidak berani melanggar, di pasar tidak berani melanggar. Di mana saja manusia akan tegak menjalankan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar yaqumu bis sholati atau qaumun bis sholati, itu artinya menjalankan sholat. Jadi sholat tidak sekedar dijalankan. Itu saya ingat Allah yarham Bapak Kiai Haji Sidarta ini, banyak orang itu mengerjakan sholat baru memenuhi ajaran fikih. Waktu belajar fikih, namanya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, takbir, diakhiri ditutup dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi kalau kita tanya kepada anak kita, sudah sholat apa belum? Sudah. Itu artinya Allahu Akbar sampai salam.
Tapi apakah sholat itu sudah memberikan pengaruh dalam kehidupannya? Belum. Karena itu tidak heran sebenarnya kalau orang yang sholat kemudian korupsi. Karena sholat dengan korupsi tidak ada hubungannya. Sehingga korupsi dikerjakan, sholat juga dikerjakan. Padahal mestinya sangat terkait. Orang yang sudah mengerjakan sholat mestinya tidak akan melakukan seperti itu, menegakkan sholat, sehingga seakan-akan orang itu baru menjalankan sholat secara kaifiyah, cara-cara sholat sesuai dengan aturan fikih yang biasa kita pelajari. Maka semakin sungguh-sungguh sholatnya, semakin meningkat imannya. Orang yang imannya tinggi pasti tidak akan meninggalkan ibadah sholat. Karena itu Nabi mengatakan awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah untuk hambanya pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in sholahat sholaha sa'iru amalihi. Kalau sholatnya sudah dinilai baik oleh Allah, maka lain-lainnya baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya sudah dinilai jelek, rusak, maka semua amal-amalnya akan rusak. Kemudian yang terakhir kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seorang yang beriman akan memiliki semangat untuk berinfak. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada orang yang beriman, orang beriman akan memiliki semangat. Bagaimana bisa menyisihkan sebagian dari rezeki Allah itu untuk diberikan kepada yang berhak. Sadar betul bahwa di lingkungan kita ini banyak orang yang memerlukan. Karena itu seorang yang beriman, ia akan menyisihkan sebagian untuk keperluan itu. Dan begitu bijaksananya Allah yang disuruh menginfakkan atau zakat atau infak biasa itu sebagian, minimal, bukan seluruhnya. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita punya harta kemudian dizakati 2,5% dari 100%, berarti kita masih punya 97,5%. Itu luar biasanya Allah. Tapi pada hakikatnya 2,5% itulah yang sebenarnya kekayaan yang tidak termakabila, bahkan bertambah. Karena Allah menyatakan 1 akan menjadi 700. Jadi tidak akan pernah rugi orang yang berinfak, tidak akan pernah menjadi terlantar hidupnya karena infak. Karena itu adalah merupakan pernyataan Allah sendiri atau Allah sendiri yang memerintah. Maka tidak ada yang akan mencelakakan manusia. Apa saja yang sudah diatur oleh Allah, kalau itu diperhatikan dan dijalankan, apa saja yang diperintah oleh Allah, pasti kalau dijalankan akan menguntungkan bagi yang melakukan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal baik seberapapun besarnya, pasti akan ada balasannya. Dan itu mesti harus menjadi keyakinan bagi seorang mukmin. Mungkin balasan itu tidak mesti dari apa yang kita berikan, dan mungkin dari jalan lain.
maka sebab domain tidak akan pernah sebenarnya kalau itu disadari betul yang namanya stres. Kalau orang domain itu punya sekian jalan keluar, bukan seperti hidupnya seekor lalat. Mungkin itu Bapak pernah perhatikan lalat itu kalau tinggal di kaca sampai mati, badannya ditumbuk-tumbukkan terus, karena memang itu seekor binatang, seekor lalat. Tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa di sebelah kaca itu ada pintu yang luas dibuka. Kalau lalat itu diberikan sedikit pikiran, mungkin geser sedikit sudah bisa lepas. Tapi karena lalat sudah terbang tumbuk lagi, sehingga sampai. Mungkin itulah gambaran orang stres. Dia tidak sadar bahwa di lain tempat itu ada jalan keluar, tapi dia hanya punya satu jalan keluar dan satu itu tidak bisa dibuka. Maka selama itulah dia akan menemukan kehidupan yang buntu, stres itu. Dan orang mukmin saja semua itu adalah kekuasaan Allah. Dan dirinya hanya bisa berusaha, dan usaha itu sampai akhir hayat. Itulah sama yang berbahagia. Karena itu saya mengajak kita semuanya adalah waktu yang masih kita miliki ini, kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita. Dan 5 hal yang tadi terdapat dalam surat Al-Anfal tadi, marilah kita cermati dan kita pakai untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita merasa takut gemetar kalau mendengar Allah, atau malah biasa-biasa saja, bahkan melakukan maksiat saja biasa-biasa saja? Dia tidak sadar bahwa dia itu sudah di ambang pintu meninggal, masih saja maksiat. Itulah samaan yang berbahagia yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.